Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, insya Allah kali ini saya akan cerita sejarah kenapa saya fokus di pengobatan terutama al-hijamah atau bekam. Nah, mudah-mudahan dari cerita ini nanti ada beberapa ibroh atau pelajaran yang mungkin bisa dijadikan motivasi bagi seorang yang mau fokus di pengobatan. Mudah-mudahan di kisah ini ada manfaatnya insya Allah. Jadi berawal dari tahun 1994 ya, waktu itu saya sekolah masih kelas 3 SMA ya. Saya menderita itu waktu itu, nyeri kepala hebat itu. Jadi kalau nyeri itu datang, itu tidak bisa aktivitas itu, karena luar biasa sakitnya. Nah, ternyata setelah ditensi itu waktu itu 150 itu sistoliknya, kemudian diastoliknya itu ya masih normal sih sekitar 80 85 begitu. Tapi yang sistoliknya memang dia agak tinggi ya 150. Tapi pada waktu itu karena saya masih bujang ya, kemungkinan tensi 150 itu sudah membuat nyeri kepala hebat itu. Nah, dari sakit itu akhirnya saya menempuh beberapa pengobatan ya. Jadi siapapun yang menyampaikan ke saya ya, misalnya oh ini loh pakai jamu ini saja atau pakai obat ini saja, saya ikuti itu. Tapi waktu itu saya enggak periksa ke dokter gitu. Tapi hanya tensi itu ya. Tensi kan ada saudara yang sekolah di keperawatan juga dia kan bawa tensi itu. Nah itu saya tahunya dari situ. Tapi saya enggak memeriksakan ke dokter itu. Nah ada beberapa yang menyampaikan coba beli obat di apotik yang untuk menurunkan tensi itu. Nah saya sana saya beli itu. Sekali beli itu ya beberapa empleng lah ya. Empleng itu isinya sekitar 6 apa ya. Itu untuk cadangan atau untuk simpanan lah. Barangkali nanti nyerinya datang kan saya belinya bukan satu empleng saja tapi beberapa empleng lah, banyak gitu. Nah, begitu diminum ya enak sementara, nanti nyerinya datang lagi. Begitu seterusnya itu. Akhirnya sampai bosen. Nah, berikutnya ada yang menyarankan herba itu. Coba ini di daerah Petarukan Pemalang ini ada tumbuhan namanya daun embu gitu. Katanya yang menyampaikan itu dia cocok gitu. Terus saya dikasih answer-answernya ya, alamatnya saya cari pohon itu. Kemudian karena pohonnya besar ya, itu kalau di dekap itu sekitar 3 orang apa ya, karena besarnya. Nah kan saya enggak bisa manjat pohon itu karena itunya besar. Akhirnya saya cari orang di situ yang ahli manjat pohon, sambil saya bayar ya, saya bayar enggak apa-apa. Saya bawa tas yang besar itu, kemudian daunnya itu diambilin, terus itu saya masukkan ke tas itu sampai penuh ya. Saya penuh, kemudian saya bayar ya jasa manjat pohonnya, terus saya pulang. Karena daunnya basah ini kan dia tidak bisa tahan lama itu. Akhirnya saya keringkan itu, saya keringkan untuk inilah persediaan itu. Nah, di situ akhirnya saya mulai konsumsi. Lumayan itu, begitu minum nyerinya hilang sampai 1 minggu. Nanti datang lagi kayak gitu dan seterusnya itu. Akhirnya cari pengobatan yang lain pun kalau dipijat ya, dan lain sebagainya juga tidak kunjung sembuh. Dan ini berlangsung dari 1994 sampai secara singkatnya saya pulang dari Brunei tahun 2007 ya. Jadi saya berangkat pas itu nikah 2002, kemudian sekitar beberapa bulan terus ada lowongan ke Brunei Darussalam, saya
ngurus, terus saya berangkat ke sana. Waktu itu 2002 sampai 2007, berarti sekitar 5 tahun ya. Nah, sekitar 5 tahun, nyeri itu ndak kunjung sembuh, masih ini, artinya masih kadang-kadang terasa kayak gitu. Nah, setelah 2007 saya pulang, saya dengar ini ada teman yang katanya dia buka bekam di daerah Bekasi. Terus saya meluncur ke sana itu. Saya meluncur ke sana. Barangkali nyeri kepala saya sejak 94 itu, mudah-mudahan harapannya kan bismillah Allah menyembuhkan gitu lewat terapi bekam. Hanya saya ke sana terus ketemu, sekalian saya belajar di sana itu cara-cara bekam kayak gitu. Tapi sangat sederhana sekali. Ya pada waktu itu ya diajari, tapi masih jauh dari SOP yang sekarang saya tahu ya. Itu SOP yang diajarkan di asosiasi atau perkumpulan bekam Indonesia yang tingkat nasional. Waktu itu hanya ya sarung tangan lah ya, sarung tangan sama masker itu. Ya, yang penting di awal itu saya diajari seperti itu, terus bagaimana teori bekam sedikit, terus praktek gitu. Nah, sebelum saya pulang, nah saya dibekam itu, dibekam sama karyawannya teman saya itu. Kemudian karena keluhan saya itu yang paling dominan itu di nyeri kepala itu, akhirnya saya dibekam di daerah umum muhis itu ya, di puncak kepala ini ya, di puncak kepala hanya satu titik saja, tidak banyak titik, satu titik saja, karena keluhannya ya dominan di nyeri kepala itu tadi. Nah, akhirnya saya dicokol, terus ambil ya kop itu ya, kop yang disesuaikan dengan ini ya, kepala itu. Nah, akhirnya saya dibekam. Waktu itu pakainya silet gold lah ya. Itu kan tajam ya. Jadi kan ada 4 pojok itu ya. Biasanya untuk satu pojok itu untuk satu orang gitu. Nanti di ininya di apa? Pojokannya itu di silet itu biar keluar. Nah, itu. Nah, nanti kalau sudah untuk satu orang, nanti silet gold yang satunya pojok yang lain nanti di ya, apa ini ya, digunting lah ya, pokoknya dibuka itu. Nah, itu. Jadi satu silet itu bisa untuk 4 orang. Nah, waktu itu saya pakainya sayatan, pakai sayatan, kemudian proses bekam itu berlangsung, ya, disayat lah ya di daerah umum muhis. Ya. Nah, disedot sampai 5 kali itu di kepala sini ya. Sedotan pertama penuh itu dan warnanya hitam ya, hitam seperti aspal itu ya. Itu satu kop itu bisa penuh itu. Terus diulang lagi karena pakai sayatan, maka hanya sekali sayatan tapi berulang-ulang bisa disedot berulang. Beda dengan jarum ya. Kalau jarum kan biasanya untuk sedotan kedua harus dilukai lagi. Kalau sayatan itu enggak, sekali sayatan nanti berulang-ulang bisa dikop terus berikutnya. Nah, akhirnya setelah kopan pertama itu penuh, dibuang, terus dikop lagi, penuh lagi itu. Penuh lagi. Terus kopan yang ketiga, ya kan, setelah kopan kedua darah penuh itu dibuang, nanti lagi dikop lagi, penuh lagi, sampai 5 kali penuh itu. Tapi saya rasa kok sirahnya kok agak ada sesuatu yang membuat ringan gitu, enak gitu. Akhirnya setelah masuk ke 6 kop ya, jadi 5 penuh, 6 kopnya itu separuh, ya katanya sih sudah tuntas itu, karena sudah tidak nambah ini lagi gitu. Akhirnya ke 6-nya ya, jadi jumlahnya itu yang 5 itu penuh, yang ke 6-nya itu hanya separuh. Kemudian selesai ya. Nah, apa yang perubahan pada diri saya ketika dilakukan bekam di titik umum itu? Alhamdulillah saya rasakan jadi kepala itu jadi rasanya ringan, enteng gitu. Yang tadinya kadangkala agak pening, pusing, ini bisa belas hilang gitu. Terus karena waktu itu sore ya, pas hujan-hujan lagi ya, sore terus saya punya rencana besoknya mau pulang ke Purwokerto. Ya. Nah, malamnya itu tidurnya subhanallah bisa nyenyak, enak gitu. Enak nyenyak, kemudian
kepala itu kayak tidak ada beban itu, ringan. Nah, seumur-umur pada waktu itu saya merasa kok beda gitu rasanya itu. Nggak pernah mengalami seringan itu gitu. Nah, akhirnya malamnya itu sudah fresh ya, tidur, ya bangun tidur, habis subuh itu, terus saya datangi teman saya izin pulang. Nah, pada waktu itu saya ada temennya satu orang ya, namanya Akhimuzor itu di daerah Batang ya, dia rumahnya daerah Batang. Beliau ke sana itu pakai motor itu waktu itu, akhirnya pulangnya pakai motor. Nah, akhirnya pulang sama beliau pagi-pagi itu, terus itu pulang menuju ke kampung halaman ya, tempat tinggal saya sama teman saya Ahimudor itu yang rumahnya di daerah Batang. Dalam perjalanan ya, biasanya ya, sebelum saya dibekam di daerah Umum Muiz ini, itu biasanya jarak 10 menit lah. Itu saya selalu ngantuk itu kalau naik motor itu. Nah, ini belas sama sekali tidak ngantuk itu. Sampai pulang rumah itu tidak ngantuk gitu. Jadi enak gitu. Nah, bahkan teman saya itu yang dari Batang itu sampai di Cirebon, ya, sampai di Cirebon itu dia ngantuknya luar biasa. Ngantuknya luar biasa, kemudian istirahat di masjid waktu itu ya, di masjid yang ya belum waktu sholat kan dia masih kosong ya. Dia ke sana kemudian tidur di sana. Saya enggak bisa tidur gitu. Enggak bisa tidur ya, memang tidak ngantuk gitu karena badannya fresh, kepalanya ringan ya, enak. Saya bahagia banget. Nah, saya malah nungguin teman saya tidur dulu karena dia yang di depan kan gitu. Saya tungguin sampai beberapa jam. Hanya setelah sekitar 2 jaman beliau bangun, kita lanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu saya karena rasanya enak sekali ya, enak sekali kepalanya itu setelah dibekam itu, akhirnya dalam hati saya cerita, dalam hati itu saya punya rasa dan akhirnya, Masya Allah ini ya, selama ini puluhan tahun saya belum menemukan obatnya ya. Nah, artinya sembuh dengan wasilah terapi bekam. Akhirnya hati ini terbersit ya, naluri saya itu terbersit. Masya Allah ini kasus yang seperti saya di kampung ya, baik di Pemalang ya, tetangga-tetangga, kemudian di Purwokerto juga saya dengar penyakit yang kayak gini, yang ketergantungan obat, terutama obat-obat untuk kepala ya, ini banyak ini yang ketergantungan itu saya dengar itu banyak. Jadi tidak ada solusi. Mereka selalu belinya obat apotik atau obat warung, dikonsumsi tiap hari. Sampai sehari itu paling enggak 2 kali minimal, ada yang sampai 5 tablet ya, 5 pil itu ya, itu sampai ada yang 6 juga, dengan jenis yang berbeda-beda, dengan orang yang berbeda-beda juga, tapi rasanya rata-rata sama, yaitu nyeri kepala hebat. Kalau itu nyerinya datang, itu harus minum obat, nggak bisa tidak gitu. Kalau tidak minum obat biasanya dia tidak bisa aktivitas gitu. Nah, ya, sebelumnya saya juga mendengarkan informasi seperti itu. Akhirnya hati saya terbersit, Insya Allah. Karena saya ngalami pribadi ya kesembuhan itu, akhirnya saya punya impian dan cita-cita. Saya bismillah lah, nanti kalau pulang ada duit, saya mau beli alat-alatnya, kemudian ya semua komplit alat-alatnya yang dibutuhkan dengan proses bekam itu, nanti saya akan ya itulah artinya membekam orang-orang yang terutama yang punya keluhan kepala gitu. Oke, nah ternyata setelah saya punya cita-cita seperti itu, kemudian di daerah Tegal ya teman saya lanjutkan ke Batang ya. Jadi lewat Pantura saya naik bis ya. Saya naik bis pulang sampai Purwokerto. Pada waktu itu masih murah itu biayanya. 5.000 itu sampai dari Tegal sampai Purwokerto itu waktu itu. Ya sekitar tahun 2007 itu tadi.
Nah, begitu sampai ke rumah, saya cerita sama istri, kemudian ya begitulah, saya baru ngalami nikmatnya ketika sirahnya ya, kepalanya itu, nyeri kepalanya itu sudah tidak terasa lagi. Hanya saya cerita, oke, nanti kalau saya kerja bikin tahu lagi, saya umpul-umpul, kemudian saya pengen beli alat-alatnya gitu. Alhamdulillah istri itu mendukung gitu. Nah, akhirnya saya habis kerja ya bikin tahu dari habis subuh ya sampai jam 2 siang. Nah, itu terus saya kumpulkan ya, pada waktu itu upah paling hanya 20.000 lah. Nah, apa-apa saya kumpulkan, terus saya kira-kira sudah lumayan ya ada 200-an lebih lah. Saya beli alatnya, waktu itu alatnya masih murah, 45 itu isinya sekitar 12 kop itu ya. Itu masih murah waktu itu. Saya beli, kemudian saya beli minyaknya, saya beli itu tisu dan seterusnya ya, sama silet ya waktu itu. Karena saya diajari pakai silet ya, silet gold itu ya saya belinya itu. Nah, setelah saya komplit, baru saya action gitu. Saya action. Kemudian ada teman-teman di masjid ya, ada takmir masjid, ada pengurus masjid itu dari desa saya ke tetangga desa saya begitu. Saya silaturahmi ke sana ya. Kemudian saya nawarkan, mau enggak saya bekam gratis enggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah pada banyak yang mau. Di situlah kita mulai berpekam pada waktu itu. Nah, begitu saya bekam, mereka yang tubuhnya dibekam, ya ringan, enak gitu. Terus ada yang ketergantungan obat, saya bekam kepalanya ya, seperti saya dibekam daerah umum wisnya ini ya, puncak kepala, juga dia langsung kesannya juga, enak ini ya, enak ini, enak ringan. Kemudian dia juga cerita, saya sehari kalau tidak minum jenis obat ini ya, itu tidak reda. Jadi kalau mau kan dia kambingnya banyak ya. Jadi kalau mau cair rumput, terus pas nyerinya datang, itu dia ndak bisa jadi berangkat ke cair rumput itu yang untuk kambingnya itu. Nah, setelah dibekam itu dia cerita ya langsung ringan, enak. Lah besoknya itu dia menginformasikan saya bisa sehari ndak minum obat lagi nih. Berarti saya sembuh apa ya itu. Jadi dari raut wajahnya itu kayak bagaimana gitu, kayak kayak mimpi, bagaikan mimpi ini apa, bagaikan mimpi ketiban bulan apa ya, apa merindu itu. Pokoknya sangkin wajahnya, raut wajahnya itu sangkin bahagianya sekali karena sudah bertahun-tahun dia konsumsi obat kimia tadi, karena nyeri kepala hebatnya itu kok bisa tidak terasa, akhirnya dia seneng banget. Nah, dari laporannya itu ya semakin kuat ya untuk diri saya. Wah, mau saya lanjutkan aja ini ya kan, karena seneng banget lah ketika bekam, kemudian kok orangnya tubuhnya jadi enak, lebih ceria, lebih sehat, terus yang keluhan kepala juga bikinlah pada sembuh. Nah, itu kan hanya menguatkan keyakinan saya untuk istiqomah di terapi bekam ini. Nah, akhirnya ya saya bekam pertama mulai dari masjid, hanya dia cerita-cerita itu, cerita, dibekam enak, dibekam enak. Akhirnya mereka merekomendasikan kepada orang-orang yang punya keluhan. Ya, nah tanpa saya suruh itu, saya los saja. Saya bekam, ada orang yang mau saya bekam aja, saya sudah seneng gitu. Nah, akhirnya berjalan, semakin banyak yang minta dibekam. Dan waktu itu ya ada saudara istri ya yang kerjanya itu ini selalu beli bambu, nanti dia bawa ke kota dijual di sana. Nah, karena dia cari bambu itu kan sudah pelanggannya banyak kan, sudah antar desa ya, tetangga desa itu sudah terkenal dia. Nah, pada waktu itu langganan yang biasa jual bambu kepada beliau ini sakit.
gitu. Sakit keluarganya itu ada yang sakit stroke. Akhirnya rekomendasi dari saudara istri ini, akhirnya saya didatangi di rumah, kemudian disuruh membekam langganannya ini, keluarga pelanggannya yang jualan bambu itu yang kena stroke. Hanya saya terapi, saya bekam pada waktu itu ya. Kemudian kok semakin banyak pasien yang agak berat itu. Nah, saya cerita seperti itu, akhirnya ada temen, jenengan kalau mau belajar lagi, maksudnya memperdalam pengobatan, itu saya saya pernah ke sana juga itu. Jadi saya tahu tempatnya, kalau mau saya anter itu. Karena kasusnya sudah punya ini, penyakit stroke ini kan bagi saya pemula kan waktu itu juga saya bisanya bekam saja, analisa juga belum tahu itu. Akhirnya saya ya oke, siap Is, ayo. Akhirnya besok-besoknya saya datang ke tempat yang beliau tunjuk, ya, ternyata rumahnya di Karangklesem, Jalan Muhammad Jamil nomor 24. Nah, di situ ya masih rumah ya, kelihatannya rumah biasa sih. Saya datang, saya salam, ternyata ya, saya bertemu dengan Pak Puji Hartanto.